nih tadi cuma join setengah gitu teman-teman ya. Nah teman-teman bisa nonton semua rekaman webinar TikTok Shop di grup Facebook TikTok Hood teman-teman ya. Jadi grup Facebook TikTok Hood ini adalah grup Facebook TikTok Hood ini adalah ini teman-teman komunitas resmi yang di manage atau di handle oleh tim TikTok Shop juga teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya pertanyaan, teman-teman mau tahu update terbaru di TikTok Shop, teman-teman bisa gabung ke grup Facebook TikTok Shop teman-teman. Nah selain grup Facebook sekarang pun juga udah ada grup di LARK teman-temannya namanya LARK. LARK kan teman-teman juga ada yang nanya ya Kak, gimana nih kalau misalkan di WhatsApp ada nggak ya, di Telegram ada nggak ya? Nah, kebetulan untuk TikTok Hood sekarang kita ada di LARK, teman-teman. Jadi teman-teman bisa coba cari di aplikasi handphone teman-teman di App Store atau Google Play Store. Itu ada namanya LARK, teman-teman. Nanti teman-teman bisa download. Nanti kalau mau join ke grup TikTok Hood LARK, teman-teman bakal kita share juga barcode-nya untuk join ke grup LARK-nya. Seperti itu. Oke, ini ada dari Bogor, dari Tangerang, Cirebon. Mantap, dari Cianjur, dari Bekasi. Oke, teman-teman. Sip. Dari Jogja, ayo yang mau absen masih boleh absen, teman-teman. Oke, sekarang juga sudah menunjukkan pukul 13.56, maka akan kita mulai sesi webinar hari ini, teman-teman. Gitu. Nah, sebelumnya aku juga mau info teman-teman, besok kita ada sesi spesial dengan TikTok seller teman-teman ya, TikTok shop seller, yaitu adalah My Bamus teman-teman yang juga menjual produk fashion, di mana toko My Bamus ini cukup aktif ya teman-teman dalam menggunakan short video, dalam menggunakan affiliate. Jadi nanti Kak Nanti namanya, Kak Nanti akan sharing pengalaman selama menggunakan affiliate tentang terus juga menggunakan short video. Jadi kalau teman-teman mau ketemu Kak Nanti, mau ngobrol sama Kak Nanti, bisa banget join langsung ya teman-teman ya untuk kelas di hari Kamis di jam 2 siang gitu. Ya karena nanti dari Kak Nanti pun juga akan sharing banyak banget tips and trick juga teman-teman tentang short video. Biasanya teman-teman di sini banyak yang bingung gitu ya Kak, kalau short video tuh aku nggak biasa bikin konten gitu ya. Apa sih Kak yang perlu dilengkapin kalau bikin short video? Nah, itu nanti akan dibahas juga teman-temannya dengan Kak Nanti gitu di hari Kamis besok. Oke, nah sebelumnya aku juga mau info teman-teman bahwa tim edukasi juga memiliki channel YouTube sekarang teman-teman ya, channel YouTube di mana teman-teman bisa nonton video-video edukasi teman-teman ya tentang TikTok Shop. Kemudian juga akan ada konten-konten menarik tentang TikTok Ads, tentang fitur-fitur lainnya juga teman-teman ya melalui video YouTube agar bisa teman-teman tonton kapanpun teman-teman ya gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe ke YouTube channel TikTok Shop teman-teman gitu. Oke, lalu teman-teman di sini juga tadi aku sempat mention tentang grup Facebook TikTok Hood teman-teman ya. Jadi grup Facebook TikTok Hood ini adalah komunitas resmi di mana teman-teman bisa join nih dan akan ketemu sama teman-teman sesama TikTok Shop Seller teman-teman ya. Gitu akan ada banyak banget acara-acara menarik di TikTok Hood juga yang bisa teman-teman ikutin. Gitu. Nah ini aku kirimkan dulu link joinnya. Lalu saat teman-teman join jangan lupa untuk cantumkan kode toko gitu ya, karena kalau nggak pakai kode toko nanti mungkin request teman-teman untuk masuk ke grup itu tidak akan diterima teman-teman gitu ya, jadi memang harus mencantumkan kode toko terlebih dahulu. Kemudian jika teman-teman di sini sudah join ke grup Facebook TikTok Hood, di sini pun juga ada survei yang bisa teman-teman isi terkait acara yang dilaksanakan di community TikTok Hood teman-teman. Ya, jika teman-teman memiliki saran, teman-teman memiliki ide gitu ya, pengen belajar apa sih, pengen ada bahasan apa sih di Facebook TikTok Hood. Nah, ini teman-teman bisa isi surveinya di sini. Mungkin aku kasih waktu 30 detik teman-teman untuk screenshot dulu nih link surveinya dan juga scan barcode-nya. Gitu, nanti teman-teman bisa langsung isi link surveinya. Oke, kalau kode toko itu lihatnya di Seller Center teman-teman ya. Atau teman-teman juga bisa buka di aplikasi TikTok Shop Seller teman-teman. Itu nanti teman-teman bisa langsung klik di pengaturan, lalu teman-teman pilih di ini akun teman-teman. Itu nanti ada kode tokonya. Oke. Biasanya nanti depannya ID LX XXXX gitu teman-teman, ada 10 karakter teman-teman gitu.
komunitas grup Lark-nya. Oke, untuk komunitas grup Lark-nya nanti akan aku share juga scan barcode-nya, teman-teman. Yang penting teman-teman di sini coba di-download dulu kalau teman-teman mau join ke grup Lark. Nanti teman-teman di-download, nanti kita share juga scan barcode-nya biar bisa teman-teman langsung join. Sama teman-temannya kalau mau join ke grup TikTok Hood Facebook dan juga grup di Lark, itu harus mencantumkan kode toko. Gitu. Oke, mungkin boleh confirm nih suaraku terdengar dengan jelas teman-teman ya. Oke, account manager itu apa, Kak? Oke, nanti mungkin akan dibahas juga ya sama Kak Sigit tentang account manager itu apa, teman-teman. Sip. Nah, aku mau lanjut dulu. Nah, teman-teman, salah satu acara di TikTok Hood di sini juga adalah ini pedas teman-temannya, di mana teman-teman ini nanti bisa mengikuti sesi bersama langsung dengan tim campaign-nya, teman-temannya, tim campaign yang ada di TikTok Shop. Nah, ini kan kalau kemarin kan kita baru kelar 10-10, teman-temannya, kita udah mau mulai masuk ke 11-11. Jadi untuk teman-teman yang terkait yang terkait teman-teman yang tertarik mengikuti pedas atau teman-teman pengen tahu lebih banyak tentang campaign di TikTok Shop tuh seperti apa sih, Kak, gitu ya. Nah, teman-teman bisa ikut di webinar besok gitu. Oke, sebentar aku share dulu linknya. Nah, di situ ada untuk mendaftar ke acara pedas, teman-teman ya. Oke, nah di sini juga ada beberapa update yang akan aku sampaikan terkait TikTok Shop, teman-teman ya. Jadi di sini kalau teman-teman mungkin juga melihat gitu ya, ada beberapa teman-teman seller yang belum bisa pakai afiliasi karena ada poin penalti. Benar teman-teman ya, karena sekarang di TikTok Shop itu ada beberapa kebijakan terbaru teman-temannya terkait penggunaan afiliasi. Jika teman-teman di sini memiliki poin di atas 12 poin pelanggaran, teman-teman ya, itu nantinya akan otomatis diberhentikan program afiliasinya selama 7 hari. Gitu ya. Kalau teman-teman mau lihat detailnya itu bisa teman-teman lihat di kesehatan toko teman-teman gitu ya. Nanti ada pembatasannya teman-teman ya. Misalkan teman-teman udah lebih dari 12 poin pelanggaran, maka teman-teman belum bisa menggunakan program afiliasi selama 7 hari ke depan gitu ya. Tapi kalau misalkan poin penalti teman-teman nggak nambah gitu ya, atau poin penalti teman-teman juga bahkan berkurang, nantinya juga akan terupdate teman-teman ya kebijakan terkait pembatasan penggunaan afiliasinya gitu. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan, yaitu adalah poin pelanggaran teman-teman, kemudian skor pengalaman toko teman-teman atau shop experience score teman-teman, lalu juga tingkat ulasan negatif penjual teman-teman ya, atau tingkat ulasan negatif di produk yang ada di produk teman-teman gitu ya. Biasanya yang terlihat itu adalah bintang 1 dan bintang 2 teman-teman ya, dengan komentar yang berkaitan dengan produk teman-teman gitu ya. Biasanya kalau misalkan bintang 1 dan bintang 2-nya ini terkait pengirimannya yang lama atau mungkin pengirimannya yang stuck gitu ya, ini biasanya tidak akan terhitung teman-teman ya. Tapi jika komentarnya ini lebih ke produk, itu baru akan terhitung teman-teman gitu ya. Nah, jadi di sini yang perlu teman-teman perhatikan adalah jika ingin tetap menggunakan afiliasi dengan aman, teman-teman ya, pastikan teman-teman tidak memiliki lebih dari 12 poin pelanggaran. Kemudian poin SIS teman-teman di sini harus lebih besar atau sama dengan 6 ya teman-teman skornya. Kemudian tingkat ulasan negatif karena kesalahan penjual harus kurang dari 12% teman-teman. Ya, untuk produk dengan 20 atau lebih teman-teman ya ulasan produknya. Kemudian tingkat ulasan negatif produk harus kurang dari 10% untuk produk dengan 20 atau lebih teman-teman ya terkait ulasan produknya. Gitu. Jadi kalau teman-teman mau baca artikel lengkapnya teman-teman bisa langsung scan barcode yang ada di pojok kanan bawah sini. Kemudian sekarang pun juga di seller saat melakukan live streaming, teman-temannya sekarang juga ada satu feature di mana teman-teman bisa mengaktifkan atau teman-teman bisa membagikan voucher teman-temannya dengan beberapa misi gitu ya teman-teman ya. Jadi misalkan dari sisi pembeli atau sisi viewers ini harus nonton selama 5 menit di live streaming teman-teman dulu baru bisa klaim vouchernya. Kemudian harus follow toko teman-teman dulu sebelum klaim vouchernya gitu ya, atau teman-teman juga bisa langsung membuat voucher yang bisa diklaim tanpa mission yang harus dilengkapi gitu teman-temannya. Dan juga ini dengan fitur ini pastinya akan lebih interaktif teman-temannya dengan para viewersnya gitu ya, bisa langsung diajakin, ayo Kak follow dulu biar bisa langsung klaim vouchernya gitu ya, gitu teman-teman. Nah ini teman-teman boleh screenshot biar nggak lupa juga teman-teman. Lalu teman-teman bisa lihat juga nih ya di seller center teman-teman, lalu teman-teman buka di promosi teman-teman.
gitu ya di promosi teman-teman. Lalu teman-teman pilih yang promotion tools, lalu teman-teman pilih voucher atau kupon teman-teman. Gitu nanti langsung bisa teman-teman gunakan gitu ya, langsung bisa teman-teman pakai gitu. Kemudian, nah ini cara membuatnya, teman-teman bisa langsung pilih voucher interaktif live ini melalui Sales Center, gitu teman-teman. Ya nanti tampilannya di live streaming teman-teman akan seperti ini, gitu ya. Harus memfollow hostnya, harus menonton harus menonton live streaming selama 3 menit, selama 5 menit. Itu teman-teman bisa langsung sesuaikan. Kemudian di sini juga teman-teman yang sudah aktif menggunakan affiliate atau afiliasi, di sini teman-teman juga sudah diberikan kemudahan lagi untuk berkomunikasi dengan para creator teman-temannya dengan cara langsung mengirimkan pesan melalui dashboard affiliate teman-teman, yang nggak perlu pindah-pindah aplikasi lagi. Jadi teman-teman bisa langsung kirim pesannya aja ke creator yang teman-teman tuju. Seperti itu. Oke, nah tanpa menunggu lama mungkin kita panggil dulu nih speaker kita hari ini. Coba kita panggil Kak Sigit, apakah sudah ready Kak Sigit? Halo Kak Sigit. Halo Kak Ninin, udah aman ya? Aman, aman. Coba nih aku pin dulu nih biar kelihatan ya buat teman-teman. Boleh, ini agak-agak nge-lag kebetulan, jadi nanti mungkin mohon maaf juga teman-teman kalau nanti semisalnya dari saya gitu ya, Kak Ninin ketika nantinya mau menyampaikan terus tiba-tiba suaranya nggak kedengeran atau yang lain-lain ya mungkin teman-teman bisa langsung chat aja dan nggak usah kayak Kak nggak kedengeran, jadi langsung kasih tahu aja Kak ada error, nanti bisa langsung dikoordinasikan lebih lanjut gitu teman-teman. Oke deh Kak Sigit. Nah sekarang waktu dan screen dipersilahkan untuk Kak Sigit. Boleh Oke, langsung di-share Kak. kita langsung aja. Mungkin teman-teman ada beberapa yang udah mulai pernah tahu kata-kata FMCG atau kira-kira bingung, bisa di-react aja lah dari chat. Mungkin dari teman-teman masih bingung atau gimana. Jadi apa sih FMCG gitu? Atau mungkin teman-teman kayak baru dengar pertama kali, masih asing. Oke. Oke, kita mulai aja kalau kayak gitu. Sekalian saya jelasin juga, jadi makna FMCG-nya seperti apa. Jadi nanti teman-teman bisa lebih paham lagi gitu ya. Dan ini kita fokus dulu ke yang FMCG. Jadi gimana sih cara mulai berjualan produk FMCG di TikTok Shop. Jadi mungkin untuk teman-teman, ada beberapa teman-teman yang udah mulai buka toko, ada juga mungkin yang sudah berjalan sekian lama, tapi ternyata nantinya ada pelanggaran tertentu. Nah, itu mungkin nanti bisa disimak baik-baik di sini untuk teman-teman kayak dipelajarin dan nantinya bisa teman-teman perbaiki gitu diharapkannya. Oke, agendanya itu yang pertama mengenai prosedur gimana sih cara membuat toko di TikTok Shop, khususnya untuk teman-teman yang berjualan produk-produk FMCG, kategori FMCG. Contohnya misalkan kayak produk-produk kecantikan, terus produk-produk skincare, lalu makanan atau minuman juga, seperti itu. Jadi nanti teman-teman bisa disesuaikan lagi kira-kira kebutuhannya seperti apa sih prosedurnya gitu ya. Karena memang balik lagi kita di TikTok Shop sangat ketat untuk regulasinya. Jadi mungkin teman-teman yang nanti ngerasa, Kak, kok saya dapat penalti, Kak, kok saya dikit-dikit ngelanggar peraturan, atau tiba-tiba produk kayak di-freeze, atau akun saya tiba-tiba di-ban. Nah, itu mungkin teman-teman bisa pahami sedikit dulu mengenai dokumennya itu harus seperti apa gitu. Karena balik lagi kita harus dari dokumennya dulu. Lalu nantinya juga kita akan membahas nih short video apa yang menarik dan bagaimana yang menarik untuk produk-produk yang FMCG punya. Lalu yang terakhir kita akan juga bahas mengenai live streaming yang proporsional untuk produk-produk FMCG gitu. Oke, nggak perlu panjang lebar, kita langsung masuk aja ke prosedur untuk membuat tokonya. Mungkin dari teman-teman pasti sudah sangat diwanti-wanti oleh teman-teman edukasi ataupun juga pernah baca juga mengenai regulasinya mengenai izin otorisasi merek. Jadi kenapa sih penting izin otorisasi merek gitu ya? Jadi penting karena memang nantinya teman-teman ketika sudah melakukan izin otorisasi merek, artinya toko teman-teman itu produk-produknya sudah original, sudah terpercaya. Jadi nantinya ke depannya teman-teman bisa berjualan dengan cukup baik, dengan lancar, tanpa ada masalah ketika sudah melakukan yang namanya izin otorisasi merek. Nah, caranya gimana sih? Cara untuk mengaksesnya. Cara untuk mengaksesnya itu mudah. Teman-teman masuk aja di Seller Center.
lalu nanti teman-teman buka akun saya atau di dalam bahasa Inggris namanya account gitu ya. Lalu nanti teman-teman klik yang namanya profil penjual gitu. Jadi my account, seller profil atau profil penjual, nanti teman-teman bisa pilih yang menu brands atau merek gitu ya. Nah, lalu nanti teman-teman cukup klik tambahkan otorisasi merek. Nah, di situ nanti akan teman-teman bisa kayak mengisi data-data atau dokumen yang nantinya memang dibutuhkan untuk melakukan otorisasi merek gitu. Dan ini ada notes juga, nantinya teman-teman jika memang tidak melakukan izin otorisasi merek ini, itu akan berakibat pada tidak lolosnya proses QC. Jadi nanti teman-teman yang ngerasa, Kak, kok saya upload produk gagal terus, atau misalkan tiba-tiba saya udah jualan dengan jualan yang cukup banyak, tapi tiba-tiba dibekukan, nah itu ada kemungkinan seperti itu. Jadi nanti teman-teman diharapkan untuk melakukan izin otorisasi merek terlebih dahulu. Lalu dokumen penunjang apa sih yang dibutuhkan biasanya ketika melakukan izin otorisasi merek gitu ya? Kalau untuk pemilik merek, contoh dari brand A, saya sendiri misalkan, saya Sigit sebagai ownernya gitu dari brand tersebut, saya akan membutuhkan yang namanya sertifikat merek. Nah, sertifikat merek ini untuk teman-teman yang sekiranya sudah melakukan pendaftaran gitu ya, sudah melakukan pendaftaran itu harus menunggu terlebih dahulu hingga surat fisiknya itu tersedia. Jadi memang mohon maaf banget untuk teman-teman yang memang sudah memproses sertifikat merek atau haki, tapi prosesnya masih digital gitu ya, masih dalam proses pendaftaran, sudah resmi, tapi masih digital dan belum memiliki sertifikat fisiknya, itu mohon maaf banget, itu masih belum bisa disertakan informasinya. Jadi memang kalau untuk dokumen penunjangnya, untuk teman-teman yang pemilik merek atau si produsennya ini, teman-teman harus melakukan scan pada sertifikat yang fisik, lalu nanti di scan-nya juga dalam bentuk warna dan bolak-balik gitu ya. Jadi benar-benar full di sertifikatnya itu semuanya di scan gitu. Nanti disertakan ke saat teman-teman melakukan izin otorisasi merek. Oke, lalu gimana Kak kalau saya distributor atau reseller atau misalkan dropshipper gitu ya? Karena belakangan saya memperhatikan ada beberapa orang juga, ada beberapa seller juga yang kayak buka toko tapi ternyata dia dropshipper. Nah, kalau memang yang seperti itu, teman-teman pastikan aja dulu teman-teman itu membuat kayak perjanjian resmi, surat perjanjian resmi, surat pernyataan resmi juga, di mana ada pernyataan dari kedua belah pihak yang menyatakan bunyinya kurang lebih seperti ini. Nanti teman-teman ketika klik menu otorisasi merek, itu akan ada kayak simbol tanda tanya di ujungnya. Nah, itu bentuknya akan seperti ini contohnya. Jadi nanti teman-teman bisa langsung masukin aja, rupanya tuh seperti ini, gitu ya. Dan nanti akan tertera kayak misalkan dari pihak A sebagai pemilik merek atau sebagai distributornya dan perjanjian dari pihak B. Jadi ini nanti disertakan ketika melakukan izin otorisasi merek gitu. Oke. Lalu ini yang selanjutnya. Jadi baru diupdate baru-baru ini. Untuk teman-teman mungkin tadi kan sudah ada yang namanya izin otorisasi merek, sudah ada kayak surat haki, terus juga tadi juga ada surat kayak pernyataan distributor atau resellernya gitu ya. Nah, di sisi lain teman-teman itu juga butuh kalau misalkan nantinya teman-teman itu adalah bentuknya adalah sebuah perusahaan, teman-teman itu membutuhkan yang namanya PIRT, NIB, ataupun PSAT. Itu teman-teman harus memiliki lah seenggaknya sertifikat tersebut. Atau teman-teman juga bisa misalkan mencantumkan yang namanya BPOM. Kalau untuk produk-produk kesehatan dan suplemen, itu teman-teman harus memiliki yang namanya bukti sertifikat BPOM. Nah, sertifikat BPOM ini, kalau teman-teman misalkan teman-teman itu adalah seller-seller ya, distributor atau reseller gitu ya. Teman-teman cukup kayak cantumin aja nomornya yang teman-teman bisa cari di website-nya BPOM. Jadi nanti kan teman-teman kalau mau cari nomornya, itu ada di websitenya. Itu teman-teman bisa ikutin nomor itu aja gitu, lalu nanti di input aja ataupun nanti juga bisa di screenshot. Jadi nanti teman-teman bisa punya bukti bahwa produknya itu sudah sesuai dengan standarnya BPOM. Lalu begitu juga dengan kosmetik. Tapi kalau untuk yang makanan dan minuman mungkin kayak ada nomor registrasi atau izin edar dari jenis-jenis sertifikasi yang dipilih. Contohnya misalkan kalau teman-teman menjual produk-produk seperti manisan, buah-buahan seperti itu, mungkin nantinya akan dibutuhkan juga mungkin kayak sertifikat yang
katakanlah sertifikat tadi PIRT sudah, terus nanti teman-teman juga membutuhkan yang namanya sertifikat, kalau tidak salah itu ada yang namanya sumber daya alam kalau nggak salah, atau dari yang dari intinya itu adalah makanan yang dari pertanian kayak gitu, sertifikatnya bentuknya seperti itu. So, nanti teman-teman juga kalau bisa disertakan kalau bisa gitu ya, tapi kalau nggak bisa ya mungkin ada baiknya tetap disertakan atau at least enggaknya kayak BPOM gitu. Jadi intinya adalah tetap teman-teman membutuhkan namanya surat-surat tersebut yang nantinya teman-teman sertakan, dan nantinya nomor-nomor tersebut itu teman-teman bisa masukkan ke atribut yang ada di etalase toko, etalase produk tokonya. Jadi nanti teman-teman juga diwajibkan untuk mengimbuhkan atau menambahkan nomor-nomor tersebut, gitu ya, nomor-nomor izin edar, BPOM, dan sertifikat-sertifikat lainnya yang mungkin memang nantinya dibutuhkan untuk menyatakan pernyataan produknya teman-teman. Dan mungkin teman-teman kayak gimana sih informasi lebih lanjutnya? Nah, ini teman-teman bisa langsung screenshot aja, terus nanti bisa langsung scan QR code yang sudah tersedia di sini. Jadi nanti teman-teman bisa langsung baca informasi lebih lanjut mengenai yang namanya atribut ataupun surat-surat lainnya yang kira-kira dibutuhkan oleh teman-teman ketika menjualan produk-produk makanan, minuman, terus kesehatan seperti suplemen dan vitamin, serta kosmetik gitu. Oke, tadi sudah yang namanya surat-suratnya gitu ya. Terus kita bahas lagi yang perihal kategori produk. Mungkin ketika teman-teman mau melakukan upload produk, pasti kan teman-teman akan namanya memilih lah kategorinya tuh yang seperti apa. Pasti teman-teman ngeh sih, yang kalau yang berwarna gitu ya, contohnya kayak skincare, make up, perawatan rambut, perawatan tangan kaki dan kuku gitu ya, yang ada di kolom hijau di sini, itu pasti akan berwarna hitam atau teman-teman at least bisa klik gitu ya. Nah, kalau memang bisa klik, itu teman-teman bisa langsung mencantumkan atau menyesuaikan kategori produknya sesuai dengan produk tersebut. Jadi nantinya setelah izin otorisasi merek, teman-teman juga punya surat izin edar ya, surat BPOM, surat izin edar juga, itu teman-teman pilihlah kategori yang sesuai sama produknya gitu. Lalu untuk yang undangan gimana Kak? Nah, untuk yang atau yang nggak bisa diklik. Nah, kalau yang nggak bisa diklik itu ada dua kemungkinan. Yang pertama itu adalah kategori produk mengenai softline kacamata baca, itu yang melalui undangan. Atau yang di kolom kuning ini semuanya adalah kategori produk-produk yang harus melalui undangan. Jadi nanti teman-teman yang ingin menjual produk-produk yang ada di tengah sini nih, itu harus melakukan nantinya kayak semacam pengajuan dulu, terus nantinya di ACC, lalu baru teman-teman bisa melakukan mengupload produknya sesuai dengan kategorinya. Lalu juga nanti ada juga kategori yang dilarang untuk saat ini seperti makanan beku, terus minuman beralkohol, bir, wine gitu ya, dan suplemen penurun berat badan gitu. Kalau untuk yang undangan ini sebaiknya nanti teman-teman kita kasih infonya nanti setelah webinar ini di akhir. Jadi gimana sih stepnya, cara pengajuannya gitu. Oke, balik lagi perihal masalah upload produk. Jadi nanti teman-teman isikan nama produknya sesuai sama produknya teman-teman, minimal seenggaknya 25 karakter. Jadi teman-teman bisa misalkan isikan seperti ini gitu ya. Lalu nanti teman-teman bisa memilih gitu ya, kategorinya seperti apa sih. Dan teman-teman harus mengisikan kategorinya itu harus sesuai agar lolos dalam proses QC. Nanti atau teman-teman pernah melihat misalkan ada produk-produk yang katakanlah sudah berhasil terupload, sudah berhasil terjual di TikTok Shop, tapi nyatanya tapi nanti kenyataannya gitu ya, pada ujungnya itu pasti produk itu akan di take down oleh TikTok Shop karena melanggar regulasi gitu. Jadi mungkin teman-teman yang ingin berjualan dengan cukup panjang, dengan lancar-lancar aja nih gitu, tolong diperhatikan lagi yang tadi step-step awalnya sama ketika melakukan upload produk ini harus seperti apa gitu. Jadi nanti teman-teman diharapkan bisa lebih paham nih. Jadi nantinya juga produk-produknya nggak akan ada yang ter-take down ataupun kendala lainnya mengenai pelanggaran di tokonya. Ini lalu ngisi kategori, lalu isi atribut juga, tapi untuk merek teman-teman harap berhati-hati karena jika memang ketika mengisi brand ini, jika memang nantinya teman-teman belum
melakukan izin otorisasi merek, berarti teman-teman bisa di-skip dulu aja, nggak apa-apa. Tapi kalau memang sudah, misalkan dari produknya Scarlett, itu mungkin teman-teman bisa langsung klik aja Scarlett gitu ya, untuk brands-nya. Nah, di sini juga kami infokan bahwa jangan pernah mencantumkan informasi seperti promo gitu ya, 25% diskon, potongan harga 5.000 pada judul gitu ya. Karena nantinya memang siapa tahu kalau untuk promo itu kan pasti ada masa berlakunya, ada tenggat waktunya. Nah, itu teman-teman diharapkan tidak mengisikan informasi promo seperti itu. Karena nantinya tokonya teman-teman sendiri yang akan bisa ada resiko digugat lah ya, bukan digugat, istilahnya ada resiko nantinya teman-teman tokonya itu terkena pelanggaran, karena misalkan ada buyer yang ngerasa, kok saya nggak dapat promonya, seperti itu. Terus juga jangan pernah mengisikan informasi pribadi seperti nomor WA, gitu, nomor WhatsApp, lalu juga nama-nama nama-nama toko teman-teman yang ada di marketplace lain ataupun website punya teman-teman, itu jangan juga. Lalu juga jika memang nantinya teman-teman sudah melakukan izin otorisasi merek, itu boleh dipersilahkan untuk mengisi nama brandnya di judul produknya. Tapi kalau memang belum, itu sebaiknya di-skip. Terus juga diharapkan tidak melakukan pengakuan overclaim, termurah, terlaris, apalagi gitu ya, ter-XXX lainnya itu jangan pernah dilakukan. Ya. Oke, kita lanjut masih perihal upload produk. Jadi kita lanjut ke perihal gambar etalase. Jadi nantinya teman-teman sekiranya kalau mau pilih foto ataupun misalkan memilih gambar, itu harus yang kayak gimana sih gitu ya. Nah, ini ada contohnya. Tapi contohnya mungkin nanti teman-teman bisa disaksikan secara seksama, kira-kira bedanya apa, kira-kira baiknya seperti apa. Oke, dari gambar 1 seperti ini kita kategori makanan dulu. Ini kategori 2. Mungkin untuk teman-teman bisa langsung jawab, kira-kira yang mana sih yang sebaiknya teman-teman cantumin ketika mengupload produk, gambar pertama kah atau gambar kedua? Bisa langsung jawab aja di kolom chat. Kira-kira foto yang terbaik kalau misalkan teman-teman menjual makanan, yang pertama atau yang kedua? Oke. Oke, udah ada beberapa teman-teman yang menjawab juga. Thank you. 1, 2, ada yang jawab 1? Oke, mayoritas teman-teman yang menjawab adalah foto nomor 2. Betul. Oke. Oke, kita tutup. Jadi yang mana yang benar? Kita lihat. Ya, yang benar, bukan yang benar ya, yang tepat itu adalah yang foto nomor 2. Kenapa sih gitu ya? Kenapa? Karena nantinya teman-teman itu juga bisa menginformasikan sekiranya produk yang akan diterima itu seperti apa, dalam kemasannya bagaimana, dan nantinya kayak adalah istilahnya kayak si buyer itu dapatlah estimasi, oh saya nantinya akan dapat porsinya tuh seperti ini gitu ya. Jadi ini memang saya lihat dari 2 toko yang memang menjual makanan berupa ikan teri atau ikan kering gitu ya. Jadi ikan teri ini ada yang menjual dalam bentuk fotonya seperti ini, ada yang kedua seperti ini. Jadi nanti teman-teman kalau untuk menjual produk-produk makanan diharapkan sebisa mungkin itu nunjukin nih kemasannya itu seperti apa, semenarik mungkin. Tunjukin kemasannya seperti apa, terus juga misalkan teman-teman bisa ngasih juga informasi, misalkan ada logo halal MUI-nya, atau teman-teman juga bisa menyertakan tadi surat-surat nomor izin edar seperti BPOM, ataupun juga yang lain-lain, itu teman-teman bisa masukkan juga di foto tersebut. Jadi nanti teman-teman bisa ngebantu nih para calon buyer lebih mudah dan lebih percaya mengenai produknya teman-teman. Oke, ini tadi dari kategori makanan. Mungkin kita lanjut ke kategorinya uh, kecantikan dan kesehatan. Mungkin dari teman-teman bisa perhatikan dari gambar pertama dan kedua, yang mana sih yang kira-kira tepat? Mungkin bisa langsung aja jawab di kolom komentar. Kolom chat. Kalau kolom komentar itu live streaming. Oke, ada teman-teman yang bisa jawab, bantu jawab. Kira-kira foto pertama atau foto kedua nih yang baik digunakan untuk untuk etalasenya teman-teman. Oke.
Jawabannya cukup banyak, antara ada 1, 2, 1, 2. Oke. Oke, cukup teman-teman. Terima kasih yang sudah mencoba menjawab. Mungkin saya akan coba bantu. Oke, yes. Jadi jawabannya yang seenggaknya paling baik untuk di-upload ke etalase teman-teman itu adalah yang nomor 2. Jadi nanti teman-teman bisa mengikutilah seenggaknya konsep yang nomor 2 ini, gitu ya. Kenapa yang konsep nomor 2? Mungkin di sini saya akan tandai, gitu ya. Teman-teman, satu, di foto yang pertama ini ada tulisan yang namanya termurah, gitu ya. Terus yang kedua itu ada terlaris, gitu. Dan yang ketiga ini poinnya adalah special gift, gitu. Ketika teman-teman nantinya cantumin informasi mengenai special gift, itu nantinya dikhawatirkan. Ini kita sebagai sebagai nasihat aja sih teman-teman untuk teman-teman gitu ya ke depannya gitu. Karena nantinya ini akan ada hubungannya ke arah kalau misalkan bayar nggak dapat gift-nya, itu nanti tokonya teman-teman pasti kan akan diberikan rating nilai 1. Nilai 1 oleh si bayarnya. Nah, nanti efeknya lagi ketika teman-teman menerima nilai 1 terlalu banyak, yang ada produknya teman-teman akan di-freeze, akan dibekukan. Jadi nanti teman-teman diharapkan mencantumkan informasi yang sesuai saja. Jadi contohnya misalkan di foto nomor 2, ini misalkan dia menyebutkan mengenai ingredients-nya gitu ya. Lalu juga ada logo, misalkan logo BPOM-nya, lalu juga ada logo halal MUI-nya. Nah, itu cukup sampai seperti itu, tapi tidak perlu sampai se-overclaim ataupun informasi promo gambar-gambar seperti ini. Jadi maksudnya jangan disertakan karena nantinya kalau dari kami itu khawatirnya teman-teman sendiri yang akan terkena imbasnya gitu loh. Karena banyak banget nih teman-teman mungkin kayak ada beberapa penjual lainnya yang secara tidak sengaja itu melakukan yang namanya hal-hal seperti ini, lalu produknya itu ternyata di-freeze, ternyata nanti di-take down, terus nanti ujung-ujungnya tokonya teman-teman kena penalti banyak, terus nanti impact-nya banyak lagi gitu ya. Jadi nanti harap berhati-hati karena tadi di TikTok Shop regulasinya cukup ketat gitu. Oke, pengisian produk deskripsi juga. Nanti teman-teman juga harus isikan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Lalu isikan juga nih penjelasan yang masih berkaitan dengan produk. Seperti tadi nomor BPOM, terus misalkan juga nantinya informasi-informasi lainnya seperti itu. Lalu teman-teman juga setidaknya mengisi paling dikit minimal itu 30 karakter. Dan di sini teman-teman itu juga bisa ketika melakukan pengisian dari website, itu teman-teman juga bisa melihat di sisi kanannya, di sisi sininya ini adalah tampilan ketika teman-teman atau calon bayar dari tokonya teman-teman ini melakukan pembelian. Jadi nanti deskripsinya tersusunnya seperti apa sih gitu ya. Dan hindari pencantuman nama merek jika memang masih belum memiliki izin otorisasi merek. Oke, ini ada contoh juga gitu ya. Ada contoh juga di sini mengenai deskripsi. Jadi kalau dari kami melihat gitu ya, dari saya sendiri juga melihat bahwa untuk pengisian deskripsi ini seperti ini kurang lebih. Jadi teman-teman seller itu bisa mencantumkan informasi seperti tanggal PAO gitu ya, PAO itu adalah tanggal masa pakai setelah produknya dibuka gitu ya, terus juga tanggal expire, lalu juga menyertakan material produk gitu ya. Dan nantinya informasi ini tuh akan sangat membantu mungkin teman-teman yang ngerasa kok saya banyak chatnya gara-gara nanyain ingredients, nanyain banyak BPOM ya, nanyain halalnya gitu ya. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa terbantu untuk mengatasi minimalisir untuk calon bayar yang menanyakan perihal-perihal tersebut karena sudah ada di deskripsinya. Nah, deskripsi ini juga tolong diisikan sesuai sama produknya. Contoh gini, kayak ini kayak mantul banget, aku aja pakai sehari-hari. Nah, ini sebaiknya tidak disertakan. Lalu juga seperti ini gitu ya. Maksudnya kayak ini adalah opsional atau dari bilangnya ini adalah ekspektasi dari si kita sebagai pengguna seorang diri gitu ya. Tapi nantinya kalau misalkan memang balik lagi ya, kalau untuk produk-produk kosmetik saya yakin itu balik lagi dari
jenis kulit ataupun dari orang-orangnya yang menggunakannya. Efeknya itu seperti apa. Jadi diharapkan memang nantinya teman-teman isikan aja kayak seperti tadi informasi PAO, tanggal expire, material produk, terus misalkan juga cara pakai gitu ya. Atau juga misalkan keunggulannya seperti apa gitu. Itu isikan seperti itu saja. Dan jangan diisikan misalkan gini, teman-teman juga punya informasi misalkan tolong isi review bintangnya itu jangan isikan satu misalnya kayak gitu. Kalau isikan satu nanti kita blok misalkan teman-teman mengisikan informasi seperti itu di produk deskripsi. Nah itu jangan dilakukan karena nanti teman-teman yang akan menerima konsekuensinya seperti misalkan pelanggaran gitu ya. Jadi nanti tolong benar-benar kalau untuk deskripsi teman-teman infokan atau input lah sesuai standarnya. Dan mungkin teman-teman juga bisa melihat di sini bahwa bentuknya itu setidaknya ya berjejer ke bawah ya teman-teman. Jadi jangan ke samping full beneran gitu. Itu nantinya akan merepotkan si calon buyer. Jadi nantinya teman-teman kalau misalkan menyusun produk deskripsi, disarankan dari saya sendiri itu bentuknya seperti ini. Apa ya bilangnya? Jelas ke bawah gitu ya. Tidak dempet-dempetan ke kiri dan ke kanan. Oke, itu dari deskripsinya. Oke, lalu kita bahas nih yang masalah pengemasannya. Jadi di sebelumnya, mungkin sebelumnya dari saya sendiri pernah membawakan untuk kategori fashion, tapi di situ tidak dibahas masalah pengemasan. Namun untuk kategori FMCG, perihal ini sangat sangat harus di-mention. Kenapa? Karena nantinya teman-teman juga harus memperhatikan gitu ya. Untuk saat ini ada disclaimer dulu. Jadi untuk saat ini TikTok Shop baru menyediakan pengiriman yang reguler saja. Jadi nantinya teman-teman bisa mengeceknya secara berkala untuk mengetahui apakah ada update jasa pelayanan yang tersedia gitu ya. Seperti misalkan jasa-jasa pelayanan pengiriman instan seperti Gojek atau Grab seperti itu, mungkin nantinya ke depannya kita mungkin adakan instan, tapi kita juga nggak tahu kapannya. Tapi untuk saat ini masih reguler, jadi nanti teman-teman bisa mengeceknya secara berkala aja apakah dari TikTok Shop sudah menyediakan jasa pengiriman instan gitu. Nah, gimana sih pengemasan produk atau makanan dan minuman yang baik gitu ya. Jadi teman-teman, untuk teman-teman seller yang misalkan nantinya sudah ter-approve, sudah ter-ACC untuk menjual produk-produk makanan, itu tolong sangat diperhatikan menggunakan pengemasan packing yang cukup baik. Contohnya misalkan at least teman-teman menggunakan yang namanya seal vacuum gitu. Dan tidak disarankan untuk menjual produk-produk kayak frozen food atau misalkan produk-produk segar lainnya seperti daging ataupun daging sapi ataupun daging ikan, daging-dagingan. Karena kenapa? Karena balik lagi di TikTok Shop itu baru menyediakan pengiriman jasa pengiriman reguler dan belum ada jasa pengiriman instan. Jadi nantinya ada kemungkinan kalau produk-produk segar otomatis akan busuk gitu ya. Jadi nanti teman-teman mungkin seperti makanan-makanan kering, snack gitu ya. Jadi diharapkan kemasannya itu seperti kayak gini. Jadi menggunakan kemasan vakum gitu kalau untuk kemasannya. Oke, tadi sudah cara mempersiapkan toko teman-teman. Jadi nanti diharapkan untuk teman-teman mengisikan supporting dokumennya, lalu juga tentang kategorinya, terus juga pengisian deskripsi, foto, judul produk, serta tadi cara pengemasannya, itu harap disediakan, harap di-prepare dengan sebaik mungkin agar tokonya teman-teman itu dapat berjualan dengan cukup lancar. Oke, kita akan bahas mengenai short videonya. Oke, short video. Mungkin teman-teman kayak, gimana sih cara ide short videonya yang baik atau gimana sih cara mungkin teman-teman kayak ngerasa Kak saya bingung nih cari ide buat short video gitu. Jadi di sini ada contoh untuk produk-produk kesehatan dan kecantikan. Ini yang short videonya yang fokusnya pada penjualan produk. Jadi misalkan di sini ada contoh seorang ahli foundation gitu ya yang suka mengulas yang namanya foundation dan concealer dengan daya cover yang tinggi. Jadi mungkin kalau untuk yang pengguna-penggunanya pasti biasanya itu memiliki jerawat atau bekas jerawat atau noda kemerahan yang cukup banyak gitu ya. Dan nantinya dia ini juga memiliki fanbase gitu ya. Fanbase itu ya followernya itu perempuan dengan rentan 18 sampai 24 tahun dengan masalah kulit yang seperti ini. Nah, dia ini bakalan akan fokus
Jadi lebih ke arah gimana sih cara produk ini covernya nge-review gitu loh. Jadi teman-teman bisa melakukan produk review dari si produk yang teman-teman jual gitu ya. Jadi misalkan tadi ada foundation ataupun concealer ini, itu cara pakainya seperti apa dan efeknya seperti apa. Nah, di sini dicuplikan di sini potongan screenshot sini itu dia menyertakan juga kayak misalkan ini saya kalau pakai make up-nya, kalau pakai foundationnya, lalu nanti dihapus sama dia, terus nanti ditunjukin. Ini loh ketika wajah saya asli tanpa foundation. Itu kayak gitu juga bisa. Lalu teman-teman juga bisa misalkan tekan ini, misalkan memiliki kandungan niacinamide. Gitu. Niacinamide ini kan kalau nggak salah saat ini sedang memang cukup populer ya teman-teman, karena untuk membantu untuk memutihkan gitu ya. Lalu juga ada paraben free sama alcohol free serta cruelty free gitu. Itu teman-teman bisa kayak bikin produk review atau misalkan nanti teman-teman kayak bisa nyesuaiin lagi produknya teman-teman untuk usia berapa, terus nanti triknya kayak gimana. Itu teman-teman bisa langsung bahas mengenai produk reviewnya untuk lebih fokus pada si keunggulan produknya. Seperti itu. Lalu misalkan teman-teman menjual produk-produk makanan dan minuman. Terus teman-teman pengen bikin yang fokus pada produknya gitu ya. Fokus pada produknya itu harus kayak gimana sih? Nah, teman-teman itu bisa yang namanya melakukan penelusuran pabrik atau cara pemprosesannya, lalu juga bisa melakukan teman-teman melakukan apa ya bilangnya, melakukan review terhadap produknya. Jadi contohnya di sini kita kalau nggak salah ini adalah sambal Mas Yangun. Jadi ini sambal ini itu cara produksinya tuh seperti ini loh. Mungkin teman-teman pernah lihat tuh short videonya yang kayak dia lagi masak gitu ya. Terus kualinya gede banget, terus atau kayak gimana, terus cara pengemasannya seperti apa. Nah, itu adalah ide-ide short video yang fokusnya pada produk gitu. Jadi kalau nanti teman-teman melakukan syuting atau melakukan shoot untuk short video, teman-teman bisa pilih ada dua konsep. Yang pertama itu ini yang kita bahas terfokus pada produk. Lalu yang kedua kayak gimana sih Kak? Nah yang kedua ini teman-teman konsepnya bisa berupa entertainment atau hiburan. Contohnya seperti apa? Nah teman-teman itu kalau untuk yang produk-produk kesehatan dan kecantikan, teman-teman bisa storytelling. Seperti misalkan kayak menceritakan sejarah dari si mereknya yang teman-teman jual, atau misalkan sejarah tokonya teman-teman, atau misalkan momen-momen menarik dari ya tokonya teman-teman ataupun mereknya teman-teman itu sambil kayak bercerita sambil juga misalkan nunjukin produknya teman-teman gitu. Tetap ada barangnya teman-teman. Atau juga bisa seperti cerita drama pendek tapi fokusnya itu nggak sambil menjual produknya teman-teman. Jadi misalkan kayak semacam cuplikan aja sih untuk produknya. Jadi memang kayak misalkan teman-teman kayak lagi ada persiapan adegan lagi siap-siap untuk berangkat ke pesta, misalkan seperti itu. Terus ketika lagi mau ke pesta atau lagi mau pergi itu, misalkan dari sang istrinya, itu kayak lagi make up. Nah, walaupun tanpa mention produknya, tapi produknya itu kan tetap kelihatan in frame dalam short videonya. Nah, seperti itu tuh juga bisa dilakukan gitu. Jadi kalau yang seperti itu topiknya atau fokusnya itu lebih ke arah entertainment aja atau hiburan. Lalu juga misalkan teman-teman bikinlah konten tutorial. Konten tutorial ini juga masuknya kayak entertain. Jadi nanti lebih ke arah gimana sih cara hapus. Jadi di sini cara dari Maybelline dia itu kayak ini dia produknya Line Tattoo ini kalau nggak salah maskara ya kalau nggak salah ya. Mungkin teman-teman ada yang lebih tahu ini produknya adalah berupa apa gitu ya. Karena saya belum pernah memakai produk ini gitu. Jadi misalkan maskaranya terus kayak misalkan ditaruh di tangan, terus gimana sih cara hapusnya? Nah, dia ini pintar. Jadi kalau untuk yang entertain ini, dia itu kayak dari produk yang pertama ini gitu. Terus dia nunjukin nanti cara menghapusnya itu melalui produk yang keduanya dia. Untuk yang kayak misalkan kayak semacam penghapus makeup gitu ya. Apa sih saya lupa namanya. Pokoknya kalau nggak salah yang buat cairan untuk ngebersihin makeup gitu kan. Itu nunjukin lagi. Nah, seperti itu. Jadi nanti teman-teman bisa kombinasiin aja, tapi fokusnya itu nggak ke produk, jadi benar-benar ke sitcom-nya aja. Lalu juga kalau di produk-produk makanan dan minuman, teman-teman itu juga bisa kayak menceritakan juga lagi mengenai merek dan toko dari produk-produk yang teman jual. Kalau misalkan teman-teman nantinya menjual produk-produk kayak makanan khas daerah, itu teman-teman bisa nunjukin cara masak di sana. Misalkan cara masak
gudeg yang teman-teman jual itu, misalkan dari Jogja, teman-teman ngejual produk makanan gudeg, misalkan yang gudegnya itu memang sudah diawetkan dan bisa atau mampu untuk melakukan pengirimannya gitu ya, secara beberapa hari. Nanti teman-teman kalau misalkan jualan produk gudeg gitu, mungkin teman-teman bisa kayak bikin short video, nunjukin suasana-suasana desa yang ada di Jogja, atau embok-embok yang lagi bikin gudegnya. Nah, itu mungkin kayak bisa itu jadi konsepnya entertainment dibandingkan nantinya mungkin teman-teman kayak lebih ke arah fokusnya lebih ke arah resepnya atau seperti apa. Nah, itu teman-teman bisa dikombinasikan juga. Nah, kalau di sini ini seperti tutorial masak aja serta dia nanti ujung-ujungnya adalah ke kontennya mukbang seperti itu. Oke, nah itu tadi dari short video. Nah, short video ini teman-teman itu juga bisa masukin produk anchor atau teman-teman yang bilang keranjang kuning. Jadi nantinya caranya gimana sih? Jadi ketika nanti teman-teman mau posting, itu teman-teman bisa langsung masukin ke produk linknya, gitu ya. Produk linknya seperti apa, lalu di-input aja, terus nanti tampilannya seperti ini. Nanti calon buyer itu bisa langsung check out aja dari short videonya teman-teman, gitu. Untuk masalah produk anchor. Oke, kita lanjut ke perihal live streaming. Gimana sih cara proper live streamingnya? Ini singkat aja, cukup mudah. Mungkin karena teman-teman beberapa juga pernah ada yang lakuin juga, gitu ya. Cuman ini adalah tips yang sebaiknya teman-teman lakuin agar kelihatan lebih wah lagi, gitu. Kita akan pertama ngebahas perihal apa yang sebaiknya dilakukan dan apa yang sebaiknya tidak dilakukan. Mungkin tadi di live streaming ini teman-teman bisa melakukan yang namanya penjelasan produk mengenai fitur produk, keunggulan produknya, manfaat produk, ataupun bukti hasilnya, reviewnya, itu juga teman-teman bisa lakukan ketika melakukan live streaming. Terus juga teman-teman juga bisa melakukan promosi juga melalui flash deal, ataupun ya limited sale gitu ya, apalagi produk-produk kecantikan ya. Yang namanya produk-produk kecantikan otomatis ketika limited sale itu pasti banyak banget yang nungguin. Karena belakangan ini sekitaran saya pun juga gitu ya, itu ngincer banget ketika memang ada sebuah produk kecantikan ataupun produk-produk kayak katakanlah makanan gitu juga. Kayak Eat Sambal tadi itu ketika ada diskon saat live streaming itu sangat diincar banget. Terus tadi juga ada live voucher yang tadi juga kan yang jelasin. Lalu saat ini juga ada sistem giveaway. Jadi nantinya saat ini mungkin teman-teman bisa mengecek lagi secara berkala apakah fitur giveaway ini juga sudah tersedia. Jadi nantinya teman-teman bisa melakukan giveaway secara resmi. Dikatakan resmi itu seperti apa? Benar bisa melakukan giveaway dan nanti itu menanggapi komentar, lakukan juga call to action seperti ikuti, tombol like gitu ya. Oke teman-teman, apakah koneksi saya ada putus-putus? Iya Kak Sigit, tadi sempat terputus nih. Coba Oke, mungkin bisa kira-kira diulang kali ya. Di yang jangan oke, diulang ya Kak ya. Jangan diulang, jangan dilakukan tadi ya Kak ya. oke di Hmm. sini ya penjelasan produk ya. Oh iya iya iya, bisa Kak. Oke, Tadi sempat oke saya terputus. ulang teman-teman. Sorry, ada gangguan koneksi gitu ya. Jadi kalau untuk apa yang sebaiknya teman-teman lakuin ketika live streaming, yaitu pertama tentunya pasti menjelaskan produk, mulai dari misalkan fitur produknya, keunggulan produk, manfaat produk, terus sama bukti hasil penggunaan produknya. Itu pasti sangat dianjurkan gitu. Terutama juga misalkan teman-teman misalkan konten masak, mungkin teman-teman udah pernah lihat juga ada beberapa orang yang kayak sambil live streaming sambil masak produknya juga, itu juga pasti banyak banget penontonnya, itu bisa dilakukan seperti itu juga. Lalu teman-teman juga bisa melakukan yang namanya promotion atau promosi ini gitu ya, seperti misalkan flash deal, limited sale, terus juga ada live voucher, ada juga giveaway gitu ya. Lalu juga nantinya ada interaksi juga yang teman-teman bisa lakuin dan disarankan
melakukan ini. Jadi misalkan nantinya teman-teman itu jangan pernah yang namanya cuekin penonton gitu ya. Jadi teman-teman harus ada interaksi ketika live streaming, mulai dari membaca dan menanggapi komentar, lalu juga lakukan call to action seperti ayo follow toko kita, ayo like live streaming kita ataupun short video kita gitu ya. Ataupun juga teman-teman bisa lah interaksi kayak ini loh produk nomor 3, ini loh nomor 2, seperti itu kayak gitu. Lalu apa sih yang sebaiknya tidak dilakukan ketika live streaming? Ini mungkin teman-teman sering menghadapi perihal-perihal seperti ini yang tanpa disadari terjadi gitu ya. Jadi misalkan meninggalkan streaming langsung tanpa ada aktivitas apapun, atau bahkan teman-teman lagi asik packing tanpa adanya interaksi, itu juga jangan dilakukan. Jadi ketika memang nanti teman-teman ingin packing makanannya, packing pesanan orderannya, itu teman-teman setidaknya melakukan interaksi, baca, dan tanggapi komentar. Lalu juga jangan pernah melakukan klaim produk menyesatkan, misalkan tadi menjual produk bukan obat-obatan, misalkan tadi menjual foundation, misalkan gitu, foundation ini ternyata misalkan yang paling murah, atau misalkan nanti bisa membantu makin mencerahkan lagi. Nah, kayak gitu tuh saya jangan pernah dilakukan juga. Lalu juga misalkan menampilkan area pribadi tubuh dari si hostnya, ataupun juga produk-produk yang dilarang juga, seperti pisau, gunting gitu ya. Jangan pernah kayak masuk tiba-tiba di saat teman-teman live streaming. Anak-anak juga itu ketika teman-teman melakukan live streaming, sebaiknya kalau untuk punya teman-teman penjual yang punya anak kecil ataupun juga punya sepupu, itu diharapkan agak menjauh terlebih dahulu gitu ya. Jadi mungkin pilihannya adalah teman-teman bisa milih ruangan sebelahnya, atau misalkan anak-anaknya ini mungkin sepupunya atau anaknya ini diajak jalan-jalan gitu ya terlebih dahulu saat teman-teman live streaming. Itu juga sebaiknya dilakukan, karena nantinya tiba-tiba kalau misalkan suaranya terdengar, misalkan suaranya kedengeran aja gitu ya, sedikit gitu, misalkan lagi ngomong dia dengan siapa, dengan kerabat kita yang lainnya, itu ada kemungkinan juga nanti ya ada pelanggaran di dalamnya gitu. Lalu juga menggunakan rekaman serta menyebutkan nama marketplace serta informasi nomor WhatsApp, misalkan contohnya, itu juga ketika live streaming itu jangan pernah dilakukan. Gitu. Oke, tadi dari regulasinya, terus kita ke perihal pengaturan ruangan live-nya. Nah, ini pengaturan ruangan live-nya itu baiknya seperti apa sih? Jadi teman-teman mohon dikondisikan untuk pengaturan ruangan live itu gunakan pencahayaan yang cukup terang, ya. Jadi karena memang nantinya teman-teman menjual produk-produk yang katakanlah kosmetik, obat-obatan, ataupun yang lainnya gitu ya, serta mungkin makanan gitu. Makanan teman-teman ketika melakukan makanan, itu kan ketika memprosesnya itu harus kayak teman-teman bisa menjual namanya prosesnya teman-teman, misalkan katakanlah higienis. Nah, itu teman-teman bisa lebih nerangin lagi nih area yang ketika mau melakukan live streaming. Terus teman-teman mungkin nanti bisa men-show juga secara tidak langsung akan menampilkan bahwa kondisi ruangannya itu memang sangat baik ketika melakukan pemrosesan makanan tersebut gitu, misalkan seperti itu. Lalu juga misalkan kalau untuk teman-teman yang pilihannya adalah melakukan live streaming ketika duduk atau berdiri, itu gunakanlah background yang seenggaknya berwarna yang cerah, jadi nantinya bisa mendukung tampilan live streamingnya lebih optimal. Lalu juga mungkin ini saran dari saya juga dan dari tim kami, misalkan nantinya teman-teman menjual produk-produk kosmetik atau produk-produk yang kecil, itu arahkan kameranya yang live streamingnya itu untuk jarak dekat seperti ini. Jadi nanti contohnya, oke, kalau nanti mungkin siluetnya adalah bentuknya seperti ini. Jadi nantinya teman-teman misalkan mau menjual produk-produk kosmetik atau penjual makanan yang sudah dikaleng-kalengin, misalkan seperti itu, atau mau melakukan review makanan gitu ya, atau melakukan review parfum ataupun yang lain-lainnya seperti itu teman-teman bisa mengset kurang lebih seperti ini. Jadi cahaya seenggaknya lakukanlah seenggaknya minimal ada 2 sumber cahaya selain cahaya ruangan tersebut. Jadi nantinya diharapkan lebih maksimal dan lebih jelas juga. Lalu letakkan kamera ini persis di depan hostnya, dengan jarak yang cukup dekat juga, gitu. Dan nantinya tampilannya akan seperti ini. Jadi nantinya teman-teman penjual bisa menyesuaikan lah untuk pengaturan ruangan live-nya kurang lebih seperti ini. Ini adalah saran yang dari kami gitu ya.
sebagai tim edukasi. Tapi nantinya teman-teman misalkan mau melakukan hal yang lain ya untuk melakukan live streamingnya, misalkan kayak sambil studi, bukan studi, sambil tur gitu ya, tur kayak ruangannya gitu misalkan gitu, itu boleh banget misalkan bawa monopod atau bawa tripod yang nantinya bisa diletakkan saat mau nunjukin barang yang lain ya, itu boleh banget kayak gitu. Oke, ini mungkin ada sedikit mengenai introduction-nya, tapi saya sebentar, mungkin ada suaranya kedengaran nggak ya dari teman-teman? Oke, ini agak error. Mohon maaf teman-teman, ini sepertinya agak error, agak sedikit gangguan dari videonya. Jadi nantinya akan ada semacam kayak video penjelasan untuk tutorial gitu. Oke, mungkin itu aja kan ini untuk hari ini mengenai onboarding seller untuk kategori produk-produk FMCG. Oke, mantap banget ya tadi penjelasan dari Kak Sigit dan cukup panjang teman-teman, panjang dan juga lengkap teman-teman, mulai dari tadi perizinannya, cara upload produknya, apa-apa aja yang perlu teman-teman lengkapin gitu ya saat teman-teman mengupload produk-produk FMCG ini gitu. Nah, mungkin Kak Sigit bisa sambil dilihat nih di kolom Q&A ada beberapa pertanyaan dari teman-teman nih. Sambil Kak Sigit baca, aku mau sambil launch polling dulu teman-temannya terkait survei webinar di hari ini. Jadi teman-teman bisa langsung isi rating nilai webinar hari ini kira-kira cukup membantu teman-teman atau tidak, atau ada mungkin materi yang ingin teman-teman pelajari juga nih dari sesi webinar yang kita punya teman-teman. Gitu. Oke, mungkin kita sambil lihat nih Kak Sigit ya dari kolom chat dan juga dari kolom Q&A. Di kolom Q&A ada beberapa yang sudah aku tandai untuk menjawab secara live ya. Jadi bisa kita baca nih pertanyaan teman-teman. Oke, kita mulai dari pertanyaan dari Kak Syarif Salim nih, Kak. Siang, Kak. Saya mau bertanya terkait produknya nih. Gimana cara saya mau berjualan susu formula untuk bayi? Banyak dari barang saya ini tidak bisa diupload, Kak. Apakah saya butuh dokumen tertentu? Mohon dibantu permasalahannya nih untuk dapat menjual produk susu formula nih, Kak. Oke, jadi untuk susu formula seperti yang sebelumnya saya udah pernah jelasin, tadi juga di awal sudah saya jelasin bahwa supporting dokumennya atau dokumen penunjangnya mungkin dari Kak Syarif, mungkin secara individu ya, katakanlah dia secara kartu identitasnya punyanya KTP misalkan Kak Syarif ini, tapi nantinya Kak Syarif ini juga harus memiliki yang namanya tadi surat perjanjian gitu loh, surat perjanjian antara distributor ataupun juga nantinya si pemilik brand dengan Kak Syarif ini nih. Kak Syarif misalkan benar-benar katakanlah dari menjual produknya Bebelak ya gitu ya. Misalnya sebut katakanlah ini, jadi contoh aja ya kan ini nih ya. Misalkan katakanlah Kak Syarif ini menjual produknya Bebelak. Nah, Kak Syarif ini harus bisa dapetin surat supporting dokumen yang tadi bentuknya di awal itu, bahwa menyatakan bahwa si Kak Syarif ini benar bahwa memang distributor atau reseller dari produknya Bebelak. Itu yang pertama. Terus nantinya Kak Syarif juga diharapkan kalau susu formula itu kalau tidak salah itu dari BPOM. Nah, itu juga Kak Syarif juga diharapkan bisa mencantumkan atau bisa misalkan mencatat setidaknya itu nomor-nomor BPOM dari produknya yang Kak Syarif jual. Jadi kalau untuk susu-susu gitu ya, susu-susu formula itu lakukan yang kayak gitu dulu. Nah, tapi sebelum Kak Syarif mau ngupload produk nih gitu ya kan ini ya. Kalau untuk susu formula ini memang tadi sudah diinfokan juga bahwa produknya itu masih adalah jalur undangan. Jadi penjual-penjual yang memang undangan. Jadi nantinya mungkin Kak Syarif, kita langsung kasih tahu di sini aja ya kan ini deh. Boleh banget Kak Sigit. Kita kasih tahu caranya nih gimana sih. Mungkin teman-teman juga ada yang penasaran gitu ya Kak, aku jualan produk yang khusus undangan gitu. Ini nggak cuma susu formula aja teman-temannya, tapi kategori khusus undangan gitu ya, atau yang dibatasi gitu Kak Sigit. Mungkin boleh sambil di-share. Yes. Ini juga ada dari Kak Listiawati juga nanya cara pengajuan kategori makanan gimana. Ini sering banget ditanyain juga ya Kak Sigit ya. Benar banget. Udah banyak banget sih juga dari saya lihat juga dari grup-grup dengan penjual lainnya juga yang menanyakan Kak gimana sih. Nah jadi tadi dari Kak Ninin juga di saat opening mungkin teman-teman ngeh bahwa Kak Ninin nyebutin ada komunitas penjual kita gitu ya, grup komunitas penjual dari TikTok Shop itu yang ada di Facebook. Mungkin dari Kak Ninin boleh dibantu Kak untuk screen-nya, aman Kak? Oke, sembari saya ngomong juga jelasin. Jadi nanti teman-teman
diharapkan bisa join ke situ dulu nih. Oke, nah itu kan ini sudah bantu di kolom chat. Mungkin teman-teman bisa save, bisa copy all, select all, terlalu copy gitu ya. Nanti teman-teman bisa masuk join dulu. Tadi syaratnya juga ada shop kode toko bilangnya. Kalau di bahasa Inggrisnya mungkin shop code. Mungkin dari teman-teman yang agak bingung, apa sih shop code kah gitu ya? Itu kode toko. Itu teman-teman ketika mau join itu, teman-teman bisa catat dulu di sebuah kertas, secari kertas itu nantinya teman-teman misalkan kayak nanti karena teman-teman nanti akan diminta nomor shop code-nya saat join, jadi nanti dicatat dulu atau diingat-ingat yang depannya IDL XXXX 10 angka, 10 seri angka gitu ya. Nah itu nantinya teman-teman bisa cantumin, join, masuk ke grup itu dulu, nantinya ada dari tim TikTok Food ini yang akan ngebantu teman-teman misalkan tadi mau jualan susu formula, mau jualan makanan, mau jualan produk-produk yang katakanlah misalkan teman-teman melihat kategorinya itu masih putih atau belum bisa diklik oleh teman-teman. Seperti itu kan ini. Jadi nanti Kak Syarif ini diharapkan pertama ajuin dulu kategori produknya, terus yang kedua dan ketiga itu melengkapi surat-surat seperti izin otorisasi merek, lalu jangan lupa juga mengurus atau mengetahui setidaknya nomor-nomor BPOM dari produk-produk yang Kak Syarif jual ini. Gitu kan ini. Oke, mungkin sekarang mau nanya juga nih ke Kak Sigit. Tadi kan contohnya adalah kayak brand yang udah cukup dikenal ya, kayak Bebelak atau mungkin Enfagrow gitu ya. Nah, kan sekarang betul. juga banyak nih official stores gitu ya, toko-toko yang memang menjual produk-produk susu ini. Apakah jika mengajukan invoice di mana seller ini kulakan atau seller ini berbelanja di toko resmi, apakah itu menjadi bukti valid juga nih Kak untuk mengajukan banding atau mengajukan otorisasi merek gitu Kak? Untuk invoice resminya nih. Bentuk invoice-nya ya memang invoice resmi sebenarnya juga bisa disertakan juga, apalagi juga misalkan nantinya teman-teman misalkan juga katakanlah juga memiliki toko di marketplace lain yang juga menjual produk yang serupa gitu ya dengan jumlah penjualan yang cukup banyak juga gitu ya. Itu juga bisa teman-teman infokan juga gitu ya bahwa nantinya teman-teman itu menyatakan bahwa memang teman-teman itu sudah menjadi reseller ataupun distributor dari produk-produk tersebut. Kayak gitu juga sih, benar kan ya? Gitu. Oke. Jadi untuk teman-teman di sini mungkin yang punya invoice resminya gitu ya dari toko yang mungkin udah udah resmi nih kayak toko besar seperti Giant, Giant udah nggak ada, Hypermart gitu teman-teman ya. Betul. Ya itu bisa jadi ini ya bukti juga bahwa teman-teman menjual produk yang resmi karena dijualnya dari toko yang resmi gitu teman-teman ya. Itu jadi supporting dokumen aja sih teman-teman ya kalau untuk invoice ini. Gitu. Oke, aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya dulu nih Kak Sigit. Dari Anonymous nih, kebetulan. Saya mau tanya Kak soal atribut produk terkait masker. Nah ini maskernya masker yang sekali pakai nih ya Kak Sigit ya. Apakah masker non-kesehatan seperti Dakbil, Enviro, dan lain-lain harus melampirkan nomor izin edar atau sertifikat? Dan saat mau upload produk, tertera optimisasi produk nih Kak. Apakah harus disesuaikan juga gitu? Oke, kita jawab dulu perihal misalkan tadi harus melampirkan nomor izin edar ataupun sertifikat ya. Setahu saya kalau sebelumnya masker itu kan masuknya ke izin Alkes gitu ya, tapi per 2020 per COVID kemarin lah katakanlah per pandemi kemarin itu kalau tidak salah kan surat izin edarnya masker non kesehatan seperti itu kalau tidak salah itu juga masuk ke yang bukan BNN, BNPT yang Badan Penanggulangan Bencana, BNPB itu nanti teman-teman memang harus sebaiknya memang melampirkan nomor izin edar ya. Jika memang nantinya sudah resmi gitu ya, sudah ada surat izin edar ya. Tapi ya balik lagi teman-teman, di TikTok Shop ini memang sangat melindungi juga lah konsumen yang ada di TikTok Shop. Apalagi di sisi lain, ini TikTok ini ketika teman-teman berjualan di TikTok, itu ketika booming, nama teman-teman akan terbantu banget. Tapi ketika jelek, nama teman-teman, nama tokonya teman-teman itu akan jatuh banget. Maka dari itu, sangat amat kita sarankan untuk menyertakan atau melampirkan nomor izin edar ataupun sertifikat nantinya, atau at least teman-teman punya nomor izin edarnya itu. Terus tadi juga ada pertanyaan yang selanjutnya juga dari Canon ini kan mengenai
optimasi produk apakah harus disesuaikan. Ada baiknya disesuaikan, Kak. Gitu. Karena balik lagi sistem kita akan membantu produknya Kakak nih gitu ya dengan secara optimal ketika memang pengisian atribut atau misalkan kalau tidak salah kan ada seperti nama produk, terus juga ada foto gitu ya. Kan ini. Jadi ada beberapa kayak poin-poin optimasi tuh yang memang disarankan gitu kan ini. Betul, Mungkin bisa kayak dari volumenya juga gitu ya Kak ya? yes, betul, betul. Ada poin-poin tertentu yang memang harus teman-teman perhatikan dan teman-teman sebaiknya ya sertakan, harus disesuaikan gitu ya. Jadi agar nantinya efeknya lagi teman-teman bisa berjualan dengan cukup baik, teman-teman juga bisa berjualan dengan lancar. Mungkin juga nantinya juga sekarang sudah ada shopping center, tab shopping center gitu ya. Teman-teman mungkin perhatikan lagi ada logo keranjang gitu di aplikasi TikTok. Nah, itu nantinya juga akan bisa ngebantu seperti itu kan ini. Oke deh, siap. Thank you Kak Sigit. Semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman juga gitu ya. Oke, aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya, masih anon juga nih Kak. Ini terkait fitur pre-order gitu. Kak, gimana sih Kak cara mengajukannya gitu ya? Apakah ada caranya atau gimana nih Kak? Oke, balik lagi sih. Mungkin kalau untuk barang PO, karena memang kan kalau untuk di TikTok Shop ini, kali ini kita menjual produk-produk yang memang harus ready stock ya Kak, gitu ya. Jadi kita memang harus ingatkan lagi ke teman-teman kalau produk-produk yang kita miliki itu harus ready stock. Jadi makanya teman-teman mungkin kalau jangan sampai salah hitung gitu, jangan sampai salah hitung, jangan sampai yang terjadi auto cancellation nanti teman-teman yang terkena pelanggaran. Lalu gimana sih cara bisa bikin sistemnya PO? Nah itu teman-teman balik lagi, teman-teman bisa join lagi tadi di grupnya komunitas penjual TikTok Shop gitu ya di TikTok Food di grup Facebooknya. Itu nantinya teman-teman juga bisa dibantu oleh tim TikTok Food mengenai mekanisme atau cara pengajuan untuk gimana sih cara pengajuan produknya teman-teman biar bisa PO. Jadi tadi yang pertama mungkin untuk pembukaan kategori makanan minuman atau kategori-kategori yang lainnya itu bisa join di grup Facebook tersebut gitu ya. Nanti ada yang bantu. Lalu juga mengenai barang yang bisa PO gitu ya. Mungkin nanti teman-teman juga bisa join dulu. Nantinya akan dibantu dan detailnya juga akan dijelaskan oleh tim tersebut gitu teman-teman. Oke deh, siap. Nah, ini sebentar. Tadi ada yang request, Kak, share ini dong barcode join ke Lark. Oke, ini aku share deh teman-teman ya. Tadi sempat aku infoin juga cara join ke Lark TikTokku, teman-teman download Lark TikTok. Larknya dulu. Teman-teman download, terus habis itu nanti teman-teman bisa langsung scan di sini. Teman-teman boleh di screenshot dulu ya. Mungkin aku kasih waktu 1 menit nih sambil kita jawabin pertanyaan lagi ya, Kak Sigit ya. Nah, di Boleh, sini boleh. sama juga kayak di Facebook teman-temannya tadi sempat kita bahas bisa ajuin produk yang Pembukaan diundang gitu. kategori. Betul, pembukaan Ya. kategori khusus undangan, kemudian untuk Yes. pre-order. Nah, jika teman-teman punya apa kendala gitu, ini juga tadi menjawab pertanyaan dari teman-teman ya yang terkait kendala. Teman-teman bisa banget sharing langsung ke tim TikTok Hood. Nanti akan ada tim yang akan membantu teman-teman dan membantu proses ini teman-teman ya terkait keluhan teman-teman atau kendala yang teman-teman alamin gitu. Ya, selama teman-teman sudah mengajukan tiket, teman-teman udah punya nomor tiket. Nah, itu nanti bisa langsung teruskan teman-temannya ke tim TikTok Hood dan akan langsung dibantu untuk diproses teman-teman gitu ya. Sama nih teman-teman ya, untuk semua grup yang ada di TikTok Hood itu teman-teman harus menuliskan kode toko terlebih dahulu saat mengajukan diri teman-teman atau saat request gitu ya Kak Sigit ya. Jangan lupa tuh teman-teman, karena nantinya kalau teman-teman lupa memasukkan shopcode atau kode toko, itu ada resiko ya teman-teman dicuekin, gak bakal di-approve nih. Karena banyak banget nih kan ini yang memang kayak saya perhatiin kayak, Kak tolong dong di ACC join saya untuk kelar atau join saya untuk Facebook. Nah itu banyak banget sih kan ini. Jadi nanti teman-teman mungkin bisa klik di profile teman-teman kalau di seller website itu sedikit bantuan ya Kak Didin, nggak apa-apa ya, boleh untuk cara banget. buka kode tokonya teman-teman itu masuk aja ke kalau melalui website teman-teman bisa masuk nih ke seller center, nanti teman-teman itu kan ada username-nya di pojok kanan atas, nah itu teman-teman klik aja tuh yang tanda panah gitu di samping nama username teman-teman, itu nanti akan ada ID toko gitu. Kalau paling simple kayak gitu teman-teman bisa melakukan kayak gitu, atau teman-teman misalkan melakukan mencarinya melalui seller apps ya TikTok Seller Apps, itu teman-teman bisa masuk ke akun saya gitu ya, atau di pengaturan akun itu. Lalu nanti teman-teman bisa klik bagian informasi bisnis. Nah, nanti di dalamnya itu ada kode toko atau shop code. Nah, itu nanti yang teman-teman bisa
isikan ketika memang nantinya ada data yang diminta mengenai shopcode ya. Gitu sih kan ini. Oke deh. Ini mungkin pertanyaan terakhir kali ya Kak Sigit ya sebelum kita tutup nih Boleh, sesi boleh. sore ini. Dari Kak Siti Munjiah. Halo Kak, saya jualan kreasi seperti buket bunga dan ada tambahannya seperti buket snack. Jadi snack yang dirangkai jadi buket gitu loh Kak biasanya. Oke, yang kayak momogi gitu ya. Ya, Kalau nggak salah saya pernah betul. lihat ada momogi gitu ya. Nah, produk saya gagal upload terus, Kak. Kenapa ya? Padahal kategorinya sudah di kerajinan atau DIY atau seni gitu. Apakah salah kategori, Kak? Oke, mungkin kalau buket bunganya tepat di kategorinya adalah kerajinan dan DIY gitu ya, atau dilakukan sendiri gitu ya. Itu sudah benar buket bunganya, karena itu mungkin dari bunga-bunga Kak Siti mungkin kayak ngebuat dari kertas minyak ataupun yang lainnya. Tapi kalau buket snack ini karena tetap yang gini, di TikTok Shop ini melakukan sensoringnya itu juga dibantu oleh sistem Kak Ninin. Jadi mungkin dari KCT ini ketika memang bentuknya itu misalkan katakanlah bucket snack-nya itu dari Momogi, katakanlah atau mungkin dari Oreo atau dari makanan apapun yang bentuk kemasannya ada nama brandnya pertama gitu ya. Terus yang kedua mungkin itu adalah kategorinya makanan gitu. Itu dari KCT bisa menyesuaikan. Jadi misalkan memang kalau dia Kasiti ini bikin bucket snack-nya dari Oreo, mungkin bisa disensor dulu, gitu ya kan ini ya. Atau memang dari Kasiti bisa menyertakan juga tadi izin otorisasi mereknya juga gitu. Ataupun juga nanti Kasiti juga bisa menyesuaikan kategorinya ke makanan, gitu sih kan Ninin. Mungkin dari saya seperti itu, mungkin dari Kak Ninin ada tambahan lagi untuk perihal ini? Oke, kurang lebih sebenarnya sama ya jawaban aku sama Kak Sigit ya. Cuma kan karena kenapa gagal terus? Karena itu teman-teman tampilkan itu bukan si DIY-nya ini, si snack-nya ini. Karena kan itu masuknya ke kategori makanan ya teman-teman. Gitu sih. Jadi mungkin gagal QC-nya ini adalah karena si tampilan si buketnya ini, Kak Siti. Jadi mungkin bisa disesuaikan lagi nih kategori. Kalau misalkan emang isi buketnya itu adalah makanan, masuknya ke kategori makanan ya. Tapi nanti disesuaikan judul produknya ini berupa buket gitu teman-teman ya. Gitu. Oke deh, thank you banget Kak Sigit udah bantu jawab pertanyaan teman-teman, sudah di-sharing juga gitu ya materi hari ini. Untuk teman-teman, terima kasih yang sudah join dari awal sesi hingga akhir sesi. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat terus, teman-teman ya, tetap stay safe, stay healthy teman-teman ya. Gitu teman-teman. Oke deh, kita ketemu lagi di sesi webinar selanjutnya. Selamat sore teman-teman. Sore, sampai Terima jumpa teman-teman. kasih.